Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wajul Kroni. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas proposal permodelan saya. Langsung saja, yang pertama, model ekonomi. Model ekonomi merupakan penyederhanaan realitas ekonomi karena memiliki keterbatasan, dan keterbatasan itu tercermin dalam istilah ceteris paribus. Selanjutnya, contoh model ekonomi. Yang pertama, tabel, grafik, fungsi, dan skema. Model ekonomi merupakan sebuah pernyataan formal, sebuah teori. Model ekonomi dapat dipresentasikan secara verbal menggunakan kata-kata diagramatis dan matematis. Model ekonomi diharuskan mudah dipahami oleh semua orang. Selanjutnya, optimasi dengan kendala. Ada beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk menentukan titik persinggungan di antara dua persamaan atau fungsi, di mana yang umum digunakan adalah metode substitusi karena konsep persinggungan adalah memiliki slope yang sama atau konstanta yang mudah diubah. Maka lebih mudah jika fungsinya dimodifikasi dalam bentuk implisit. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua fungsi tersebut ditulis ke dalam bentuk implisit, kemudian mengganti nilai konstantanya dalam bentuk simbol C untuk fungsi garis lingkung dan simbol K untuk fungsi garis lurus. Kemudian menentukan turunan pertama atau turunan parsialnya dari fungsi yang sudah dalam bentuk implisit, baik terhadap variabel X maupun terhadap variabel Y. Selanjutnya adalah menyamakan slope-nya sehingga memperoleh nilai X tertentu. Yang keempat, langkah yang terakhir adalah mensubstitusikan nilai X tertentu ke dalam fungsi garis lurus atau fungsi garis lengkung sehingga diperoleh nilai Y atau titik persinggungannya. Kemudian metode Lagrange. Sebagaimana metode substitusi, metode Lagrange juga menggunakan bentuk fungsi implisit. Prinsip model Lagrange adalah menggabungkan kedua persamaan dan menambahkan variabel baru atau pengali Lagrange atau pengali lambda pada fungsi kendalanya sehingga menjadi satu fungsi, yaitu fungsi Lagrangian. Untuk metode Lagrange dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menggabungkan dua fungsi menjadi fungsi Lagrangian, yaitu fungsi utama dan fungsi kendala, di mana fungsi kendalanya dikali dengan lambda. Yang kedua, menentukan turunan parsial dari fungsi Lagrange-nya baik terhadap X, Y maupun dinotasikan Lx, Ly, L. Yang ketiga, menentukan titik optimalnya, yaitu ketika turunan parsialnya sama dengan 0. Yang terakhir, mensubstitusikan ketiga fungsi optimal tersebut secara bertahap, yaitu substitusi antara fungsi optimal Lx dan Ly terlebih dahulu sehingga diperoleh nilai X atau Y yang optimal. Kemudian substitusikan nilai X atau Y optimal tersebut ke dalam fungsi optimal L untuk menjadi nilai Y atau X optimalnya. Berikut rumus ada di bawah ini. Jika C sama dengan C, X dibagi Y, dan K sama dengan K, X dibagi Y, di mana C sama dengan fungsi melengkung dibagi dan K sama dengan fungsi garis lurus. Maka L sama dengan C, X dibagi Y ditambah K dikurangi K, X dibagi Y, atau L sama dengan K, X dibagi Y ditambah C, X dibagi Y. Selanjutnya, model permintaan Markshallin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa permintaan adalah kurva yang diturunkan dari kurva indifferent dan garis anggaran. Dengan kata lain, kurva permintaan merupakan titik persinggungan
antara kurva indifferent dan garis anggaran ketika terjadi perubahan tingkat harga. Ketika menggeser indifferent agar bersinggungan dengan garis anggaran, maka proses ini disebut memaksimumkan utilitas. Disebut juga memaksimumkan Marshallin atau model permintaan Marshallin. Metode penyelesaian secara matematika umumnya menggunakan metode Langrenz. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa metode Langrenz adalah metode menggabung dua persamaan ke dalam fungsi Langrenz dengan menambah variabel lambda. Maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat fungsi Langrenz-nya. Terus yang selanjutnya mencari derivatifnya baik terhadap variabel x dan y serta variabelnya. Yang ketiga, sebagaimana yang kita ketahui bahwa kondisi optimal akan tercapai bila turunan atau derivatifnya adalah sama dengan 0. Kemudian tentukan nilai x dan y optimal dengan menggunakan metode substitusi. Yang terakhir, perlu diketahui bahwa fungsi permintaan Marshallian adalah fungsi dari harga barang x, px, dan harga barang y, py, serta total anggaran. Kemudian model permintaan Hicksian. Fungsi permintaan Hicksian merupakan efek substitusi atau terkompensasi dari bergeraknya suatu titik ke titik lain pada kurva indifferent karena adanya perubahan harga barang. Dalam ilmu ekonomi, fungsi pengeluaran minimum konsumen menunjukkan pengeluaran minimum ketika dihadapkan dengan turun atau naiknya harga barang. Hal ini mencerminkan preferensi konsumen akan barang tersebut. Contoh nyata, misalnya promo laptop Asus Gaming, dan konsumen memang loyal terhadap merek Asus, sehingga tidak mau merek yang lain. Sebagai dampak turunnya harga, maka konsumen akan membeli laptop Asus Gaming tersebut sesuai dengan harapan untuk memiliki merek Asus. Kemudian modal persamaan berantai. Suatu persamaan dikatakan berantai atau rekursif bila variabel independen suatu persamaan merupakan variabel dependen bagi persamaan lain, dan seterusnya. Oleh karenanya, penting untuk melihat hubungan antar variabel. Hubungan yang berantai ini dapat dinyatakan sebagai hubungan atau pengaruh tidak langsung dari variabel independen kepada variabel dependen melalui variabel antaranya. Secara sederhana dapat ditulis Z sama dengan F buka kurung Y dan Y sama dengan F dan X. Hubungan antar variabel dari dua persamaan atau lebih dapat dipahami dengan mudah bila menggunakan formula derivatif total. Metode ini menekankan pada hubungan variabel yang menentukan hubungan yang bertingkat dari variabel bebas atau di ruang kanan terhadap variabel terikat, sehingga akan diperoleh hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk melihat untuk mengilustrasikan struktur atau pola hubungan atau gambar dari model persamaan yang dibangun, sehingga nantinya penerapan dari diferensial total untuk mencari derivatif total akan menjadi sangat mudah. Kemudian data time series. Data time series merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan. Periode waktu observasi dapat berbentuk tahun, kuartal, bulan, minggu, dan di beberapa kasus dapat juga hari atau jam. Data time series tersebut dapat dikumpulkan dalam interval waktu yang sama. Data stok seperti data bunga, aset, jumlah penduduk dapat juga dikumpulkan melalui akumulasi dalam periode waktu tertentu. Data time series dianalisis untuk menemukan pola variasi masa lalu yang dapat digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan dan membantu dalam manajemen operasi serta membuat perencanaan.
Menganalisis time series berarti membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen dan kemudian memproyeksikan ke masa depan. Selanjutnya, metode peramalan. Meramalkan data di masa depan dinamakan forecasting. Bila menggunakan teknik peramalan yang bersifat pasti, maka dinamakan proses deterministik, yaitu menggunakan pendekatan fungsi matematika. Dan bila menggunakan teknik peramalan yang bersifat tidak pasti, maka dinamakan proses stokastik, yaitu menggunakan pendekatan fungsi probabilitas atau statistik. Analisis universal adalah meramalkan data masa depan dengan menggunakan data dirinya sendiri atau data masa lalunya. Tentunya metode peramalan yang baik adalah peramalan yang dapat memberikan hasil yang tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Dengan kata lain, metode yang terbaik adalah yang menghasilkan tingkat kesalahan atau error yang kecil. Metode trend dilakukan dengan cara regresi, di mana periode atau tahun adalah sebagai variabel independennya. Metode rata-rata bergerak peramalannya menggunakan nilai rata-rata dari beberapa periode yang ditentukan. Metode eksponensial smoothing adalah mengalihkan data original dengan alfa, sementara dikalikan dari forecast periodenya sebelumnya, di mana nilai A adalah terletak antara 0 dan 1. Error atau deviasi dalam metode peramalan adalah selisih antara data original dengan data forecast-nya. Nilai forecast-nya biasanya diletakkan dalam periode berikutnya. Oleh karena itu, nilai forecast adalah tidak sama dengan estimasi atau prediksinya. Dengan kata lain, hasil estimasi atau prediksi yang ditempatkan ke periode berikutnya, itulah yang dinamakan forecast. Tetapi untuk metode trend, nilai prediksinya adalah juga forecast-nya. Selanjutnya, MAD, MSE, MAP, dan MPE. Untuk menentukan model peramalan terbaik dengan cara membandingkan tingkat error dan deviasi dari beberapa model yang digunakan. Error atau deviasi yang terkecil adalah menunjukkan model yang terbaik. Beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk memilih model terbaik diantaranya MAD, MSE, MAPE, dan MPE. Secara umum, perhitungan MAD, MSE, MPE, dan MAPE adalah menggunakan rata-rata dari absolut atau square ataupun persentase dari error atau deviasinya sebagai berikut. Di bawah ini adalah rumusnya. Selanjutnya, dekomposisi. Dekomposisi adalah teknik untuk menentukan komponen atau unsur yang terdapat di dalam data time series, di mana komponen tersebut terdiri dari tren, musim, siklus, dan acak. Oleh karena itu, data YT merupakan gabungan dan komposit dari TR, SN, CL, dan LR. Terdapat dua teknik dekomposisi. Yang pertama, teknik adektif. Secara matematis ditulis YT sama dengan TR ditambah SN ditambah CL ditambah LR. Dan yang kedua, teknik multiplikatif. Secara matematis ditulis YT sama dengan TR, YT sama dengan TR dikali SL dikali CL dikali LR. Sebagaimana diketahui bahwa YT sama dengan TR dikali SN dikali CL dikali LR, maka dapat juga ditulis TR dikali CL sama dengan YT, atau SN dikali LR, atau
Sn dikali LR sama dengan YT dan seterusnya. Adapun langkah-langkah dekomposisi teknik multiplikatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung CR dikali CL dengan metode CMA. Misal datanya per bulannya, maka hitungannya MA-nya adalah 12 periode. Yang kedua, menentukan CSN dikali LR dengan rumus SL dikali LR sama dengan YT atau TR dikali CL sehingga diperoleh indeks per bulannya. Bila data indeks per bulannya lebih dari 12 periode, maka penetapannya dapat menggunakan metode rata-rata atau metode median. Indeks ini dinamakan indeks musiman. Bila penjumlahan seasonal faktor ini lebih atau kurang dari 12, maka perlu disesuaikan dengan pengali agar jumlahnya 12. Yang terakhir, perilaku data time series. Dapat dikatakan bahwa data time series mengandung cenderung bergerak meningkat atau menurun alias memiliki tren. Dengan kata lain, pergerakannya adalah tidak konstan atau tidak bergerak menuju nilai rata-ratanya alias dinamakan tidak stasioner. Walaupun cenderung tidak stasioner untuk data aslinya atau data levelnya, proses stokastik dapat menjelaskan bahwa bisa jadi yang data levelnya tidak stasioner namun data perubahannya adalah stasioner, ataupun bisa jadi data perubahannya tidak stasioner namun data perubahan dari perubahannya adalah stasioner dan seterusnya. Jadi data time series bisa stasioner pada level, bisa stasioner pada satu difference, atau baru bisa stasioner pada data 2 difference-nya dan seterusnya. Jadi proses stasioner adalah upaya untuk menjadikan pergerakan data menjadi konstan. Terkadang pergerakan data time series adalah terus meningkat, namun peningkatannya tersebut dikarenakan pengaruh trennya. Ini berarti data tersebut adalah cenderung untuk stasioner. Untuk memastikan stasioneritas memang harus dilakukan pengujian. Secara empiris, data time series adalah data stasioner pada satu difference-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.